Selamat pagi anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan anak-anak kabar baik di pagi hari ini. Shalom semuanya. Kita tinggikan Kristus dalam pertemuan ini. Kita mau nyanyi lebih dulu dari Kidung Jemaat 417. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berterima kasih atas kasih-Mu dengan melalui WA YouTube ini juga. Semua Engkau memperlengkapinya, dan demi kelangsungan pembelajaran ini kami pun bersyukur atas kasih-Mu bagaikan embun segar di pagi hari. Engkau curahkan kasih-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari situasi pandemi COVID-19 ini, karena tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak dapat menanggung penderitaan dampak wabah pandemi COVID-19 ini. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan berkatilah kami saat ini dalam menggumuli dan menemukan pentingnya senantiasa bersyukur, baik dalam suka maupun duka, sebagai manusia yang diampuni dan diselamatkan. Amin. Dalam pertemuan pembelajaran dengan tema masih manusia yang diampuni dan diselamatkan, maka melalui model pembelajaran yang masih dalam problem-based learning, hari ini yang pertama, langkahnya adalah mengorientasikan, kedua mengorganisir, ketiga menyelidiki, keempat menganalisis dan evaluasi, dan kelima nanti merangkumnya ataupun kesimpulan. Untuk yang pertama, ke dalam langkah kegiatan pembelajaran pertama, satu orang anak namanya si Michael berasal dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya memiliki usaha mebel dan dia sangat sukses. Uang saku yang didapatkan dari orang tuanya sangat cukup dan cenderung berlebih. Ia seorang yang bermurah hati karena mentraktir teman-temannya di kantin sekolah. Selain itu, dia juga sosok remaja yang rajin beribadah. Ia selalu mengikuti ibadah hari Minggu dan aktif dalam kepengurusan remaja di gerejanya. Pada suatu hari usaha orang tuanya itu mengalami kegagalan, pilot, bangkrut. Hal ini berakibat uang saku yang diterimanya menjadi berkurang. Bahkan kadang kala tidak mendapatkan uang saku dari orang tuanya. Dikarenakan realita kehidupan yang dia terima itu, ia mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam hidupku, dalam hidup keluargaku, khususnya kepada dirinya? Dia itu menggerutu, kecewa. Bahkan dia mulai menjauh dari kegiatan ibadah di gereja. Dia mulai tidak rajin ke gereja karena situasi yang dialaminya. Itu orientasi, mengorientasikan. Langkah kedua adalah kita mengorganisir. Bagaimanakah pertama yang apakah yang dirasakan oleh Michelle, oleh Michael Apa yang dirasakan oleh Michael tadi? Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang Michael? Yang ketiga, setujukah kamu apabila Michael hanya mengucap syukur hanya saat senang? Keempat, bagaimanakah seharusnya sikap Michael saat menghadapi kesusahan? Kelima, jika kamu menjadi Michael itu apa yang akan kamu lakukan? Inilah dalam mengorganisir ini,
Kita itu mengatur, menyusun sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur dari jawaban-jawaban yang kita peroleh, kita temukan, kita gumuli, lalu kita terapkan dalam sikap yang tepat dan benar itu. Apa yang dirasakan oleh si Michael? Apa yang dirasakan oleh Michael di sini kita lihat bahwa dia kecewa, dia menggerutu, tidak mampu menerima semua kenyataan dan tidak mensyukuri kehidupan. Ini yang nomor satu. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang Marcel? Tentang Markel tadi. Tidak bisa tetap bersyukur dalam kondisi yang gagal. Dalam kondisi yang mengecewakan, dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dia tidak mampu bersyukur ketika mengalami kegagalan. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, langkah berikutnya, setujukah kamu apabila Marcel hanya mengucap syukur hanya saat senang saja? Tidak, Bu. Berulang kali Ibu katakan, jangan hanya bilang tidak. Tapi harus ada jawabannya. Karena Tuhan yang kita kenal adalah jelas, tidak ragu-ragu, tapi jelas. Jadi jawabannya bahwa kita tidak setuju apabila Marcel tadi mengucap syukur hanya saat senang. Bila kita sudah berada dalam Kristus, selalu saja ada alasan untuk dapat mengucap syukur, baik dalam suka maupun dalam duka, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi kita dapat mengorganisir tidak setuju apabila Marcel hanya mengucap syukur saat senang. Sebab karunia terbesar yang sudah kita terima dari Tuhan, yang sudah kita terima sebagai anak-anak kabar baik, menerima Kristus dalam hidup kita, dan kita diterima sebagai milik Kristus, kita sudah ditebus dan dilepaskan dari belenggu dosa. Inilah merupakan alasan yang mendasari rasa syukur kita. Jadi selalu bersyukur memang tidak mudah dilakukan, terlebih lagi ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit. Remaja pun, anak-anak kabar baik yang kelas 7 mengalami hal yang sama. Hal ini karena remaja itu lebih mudah berpikiran negatif dan cenderung melihat pada hal yang tidak ada. Juga remaja juga cenderung hanya mengandalkan perhitungan akal dan lupa bahwa kuasa Tuhan melampaui segala pikiran, perkataan. Bahkan Tuhan dapat menjadikan pengalaman paling pahit sekalipun untuk kebaikan kita. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana seharusnya sikap Marcel saat menghadapi kesusahan? Jawabannya kita organisir ya. Di sini kita lihat bahwa dari pengalaman kita itu harus tetap bersyukur. Hal ini pasti tidak mudah dilakukan, tapi bukanlah hal yang mustahil. Alangkah indahnya ketika kamu bisa berseru, syukur ya Tuhan atas sakitku ketika kita sakit. Syukur kepadamu Tuhan sebab aku difitnah oleh temanku ketika kita difitnah. Syukur kepadamu Tuhan sebab aku diperlakukan tidak adil. Kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah yang mengasihi kita. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukur berasal dari kata syukur yang berarti berterima kasih kepada Allah untuk menyatakan perasaan lega kita atau senang.
Istilah yang digunakan dalam Perjanjian Baru adalah Eucharistia. Eucharistia artinya ucapan syukur atas anugerah, atas karunia yang diterima dari Tuhan. Jadi ucapan syukur itu merupakan ungkapan terima kasih karena menerima anugerah dari Tuhan. Jadi seharusnya sikap Marcel saat menghadapi kesusahan itu, mengalami situasi yang tidak normal, entah karena kehilangan seseorang, tadi ya, karena papanya bangkrut ya, harapannya, kesehatannya, atau sesuatu yang berharga, pikirkanlah hal-hal yang masih ada pada kita. Pikirkan juga hal-hal yang dapat kita lakukan. Dan apa yang bisa kita nikmati. Jangan pikirkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita, karena masih banyak hal yang positif yang dapat kita kerjakan. Yang berikutnya, mengorganisir. Jika kamu menjadi Marcel, apa yang kamu lakukan? Ingat Bu, kuasa Tuhan melampaui segala pikiran dan perkiraan kita. Tuhan dapat menjadikan pengalaman-pengalaman paling pahit sekalipun untuk kebaikan. Ingat, kita sudah ditebus dan dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga semua itu merupakan alasan yang mendasari rasa syukur kita. Jadi kalau kita menjadi Marcel, apa yang kita lakukan? Pikirkanlah hal yang masih ada pada kita. Jangan pikirkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita, karena masih ada banyak hal positif yang dapat kita kerjakan. Langkah berikutnya adalah menyelidiki dari Alkitab, menyelidiki dari buku pembelajaran, menyelidiki dari buku-buku lainnya. Mengapa kita harus mengucap syukur atas segala perkara? Mengapa kita harus mengucap syukur atas segala perkara? Hidup yang penuh rasa syukur akan mendatangkan sukacita. Ini alasannya. Mana kita pilih, sukacita atau duka cita? Kita mau pilih sukacita kan? Nah, kalau kita pilih sukacita, hiduplah penuh rasa syukur, karena itu mendatangkan sukacita. Karena hal ini juga menyehatkan secara lahiriah dan batiniah. Jika kita membiasakan hidup bersyukur dalam segala keadaan, akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Jadi, mengapa harus mengucap syukur atas segala perkara? Karena banyak manfaatnya. Manfaatnya, mengucap syukur itu menyadarkan kita bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya adalah anugerah. Biasanya kita memandang pengalaman hidup kita itu sebagai sesuatu yang kebetulan. Namun Alkitab menjelaskan bahwa hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan anugerah. Apa yang melumpuhkan kita sehingga tidak sanggup bersyukur? Jawabannya adalah kecenderungan kita yang hanya mengingat dan menghitung apa yang kita punyai. Kita hanya mengingat hal-hal yang hilang dalam hidup kita. Kita memikirkan hal-hal yang kita belum terima dari Tuhan. Stop semua itu. Jika kita mau bersyukur, berhentilah berpikir, mengingat dan menghitung apa yang kita punyai. Mengingat hal yang hilang dalam hidup kita. Stop memikirkan itu. Stop memikirkan hal-hal yang kita belum terima dari Tuhan. Jadi anak-anak, kabar baik yang berikutnya lagi, mengucap syukur itu membuat kita rela menerima setiap keadaan untuk membentuk dan mendewasakan kita. Jadi bersyukur adalah sikap hati seorang hamba kepada tuannya. Sikap Maria bersyukur atas keadaannya dalam Lukas 1 ayat 38. Jadilah seperti yang kau kehendaki pada diriku. Dia menjadi ibu dari Yesus. Dia menerima itu. Itulah yang menguatkannya, meneguhkannya. Meneguhkan Maria, serta Maria walaupun dia masih perawan, masih gadis, dia sanggup dan bersyukurnya itu, ungkapan syukurnya itu membuatnya dia sanggup untuk tetap memuji Tuhan.
Manfaat yang ketiga, mengucap syukur akan menghasilkan pengampunan dan akan membuat kita memandang orang yang menyiksa dan melukai dan mengkhianati kita itu dengan belas kasih Kristus. Dengan mengucap syukur, Roh Kudus akan mengubah jiwa kita menjadi jiwa yang lembut dan mengampuni. Mengucap syukur adalah kesempatan kita untuk membuang energi emosi negatif dalam jiwa kita. Lalu mengizinkan Tuhan menggantikan energi emosi negatif tadi diganti dengan energi yang positif. Perasaan seperti marah, kecewa, dendam, kepahitan dan sebagainya itu emosi negatif yang tersimpan dalam diri kita harus kita buang ke laut. Namun kita membuangnya bukan dengan menekan atau menganggap perasaan itu tidak pernah ada atau mencoba melupakannya, bukan dengan menekannya, tetapi emosi itu harus disadari, dirasakan, dipindahkan. Di tangan seorang ahli barang rongsokan dapat dijadikan sesuatu yang baru dan indah. Kita lihat sampah bisa jadi pupuk ya. Dengan kata lain, mengucap syukur adalah memberi kesempatan Tuhan bekerja untuk mengubah yang buruk jadi baik, yang negatif jadi positif, yang malang jadi untung, yang benci jadi cinta. Allah sanggup mendaur ulang sampah emosi negatif menjadi emosi positif dan berdaya guna. Nah, anak-anak kabar baik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai manusia yang diampuni dan manusia yang diselamatkan haruslah memiliki sifat. Kita sudah menemukan hari ini sikap yang tepat dan benar yang harus kita terapkan. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal karena Tuhan Yesus baik dan mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan dalam pertemuan ini, di mana kami sudah menggumuli arti dan makna bersyukur dan banyak manfaat daripada bersyukur ini. Biarlah anak-anak kabar baik Tuhan berkati, Roh Kudus selalu memimpin mereka sehingga dapat berkata bersyukur dalam keadaan situasi apapun juga. Terima kasih atas pembelajaran ini, terima kasih buat firman-Mu. Amin. Sampai ketemu lagi.